Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Ini merupakan video modul 2.3.A.8 koneksi antar materi modul 2.3 mengenai kucing untuk supervisi akademik. Saya Lisdani Susnafiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kembang, Kabupaten Jepara. Kelas 10.217 yang terdiri atas Bapak Marijo MPD, Fasilitator, Bapak Sureji SPD SD, Pengajar Praktik, dan saya sendiri, Lisdani Susnafiah sebagai CGP. Tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi materi pembelajaran modul 2.3. Kucing adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari kucing. Paradigma berpikir kucing. Yang pertama adalah fokus pada kucing yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip kucing. Yang pertama, kemitraan. Dalam kucing, posisi coach terhadap kucingnya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir kuci, memetakan dan menggali situasi kuci untuk menghasilkan ide baru, dan yang terakhir, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kucing dalam konteks pendidikan, filosofi Ki Hajar Dewantara, proses kucing sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai among dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Yang kedua, sistem among. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan kucing. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses kucing dengan memberdayakan andayani atau handayani semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti kucing. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing sehingga badan, pikiran, dan hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kucing, yakni mitra bicara. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang berpikir, menstimulasi pemikiran kucing, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis kucing dengan alur tirta. Yang pertama, T yaitu tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai kucing dari sesi kucing ini. I yang berarti identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri kucing. R yaitu rencana aksi. Coach membantu kucing dalam memilih dan memilah hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Dan T yaitu tanggung jawab, merupakan komitmen kucing dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Yang pertama, supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. 2.
Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Ketiga, siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, emosi yang dirasakan antara lain tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang kucing untuk supervisi akademik, dan yang kedua, tertantang untuk memperbanyak praktik kucing dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan kucing untuk supervisi akademik. Yang sudah baik dan perlu diperbaiki, yang pertama, mendapatkan pemahaman materi kucing dan sudah dipraktikkan, dan yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang yang kuat bagi orang-orang di sekitar. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan kucing untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pembelajaran, pemberdayaan, dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran kucing yang dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Kucing sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses kucing dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan kucing kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Apa tantangan implementasi kucing di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang kucing. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Koneksi antar materi. 2.3 Kucing untuk supervisi akademik hubungannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu minat murid, kebutuhan belajar murid, dan profil belajar murid. Pemetaan ini digunakan seorang kucing sebagai data dalam proses kucing sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Hubungan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap kucing agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan kucing serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching,
Dan Tirta sebagai alur percakapan kucing mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip kucing adalah memaksimalkan percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi kuci beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi kuci. Demikian video koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.